Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Kita lanjut ke fase proliferasi. Dimulai pada hari ketiga atau keempat dan berakhir pada hari ke-21. Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda radang berkurang. Proses utama pada fase proliferasi adalah timbulnya granulasi, kemudian neoangiogenesis, epitalisasi, kontraksi luka, dan sintesis kolagen. Proses granulasi untuk mengisi ruang kosong pada luka. Jadi pada proses granulasi itu untuk mengisi ruang kosong pada luka dengan timbulnya sel fibroblast yang berproliferasi. Bersamaan dengan itu terjadi pembentukan pembuluh darah baru atau neoangiogenesis untuk memberi makan pada jaringan granulasi. Epitelisasi merupakan lapisan tipis untuk menutup luka. Kemudian kontraksi luka itu untuk menarik sisi luka mendekat sehingga lukanya mengecil. Fase ini ditandain dengan granulasi jaringan. Biasanya seseorang dapat mengatakan bahwa lukanya berada dalam fase proliferasi ketika 50% atau lebih luka bergranulasi dan berkontraksi ke dalam. Matriks fibrin yang dipenuhi platelet dan makrofag mengeluarkan growth factor yang mengaktifasi fibroblast. Fibroblast kemudian bermigrasi ke daerah luka dan mulai berproliferasi sehingga jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan sel radang pada area luka tersebut. Fase ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima. Pada fase ini, makrofag berfungsi menstimulasi fibroblast untuk menghasilkan kolagen dan elastin yang kemudian terjadi proses angiogenesis. Fibroblast secara cepat mensintesis kolagen dan substansi dasar. Angiogenesis distimulasi dan diatur oleh berbagai sitokin yang kebanyakan dihasilkan oleh makrofag dan platelet. Angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru, yaitu proses yang dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk proliferasi sel. Ya, jadi dengan adanya granulasi tadi ada proliferasi sel, pasti membutuhkan makanan. Oleh karena itu dirangsang ini cepat terjadi angiogenesis, ya, pembentukan pembuluh darah baru yang akan memberi makan pada sel-sel granulasi yang baru ini. Selain itu, angiogenesis juga diperlukan untuk mengatur vaskularisasi yang rusak akibat luka. Juga distimulasi oleh kondisi laktat yang tinggi, kadar pH yang asam, dan penurunan tekanan oksigen di jaringan. Pada proses granulasi, kolagen dan elastin yang dihasilkan menutupi luka dan membentuk matriks jaringan baru. Epitelisasi terjadi setelah tumbuh jaringan granulasi dan dimulai dari tepi luka yang mengalami proses migrasi membentuk lapisan tipis yang menutupi luka. Sel pada lapisan ini sangat rentan dan mudah rusak. Sel mengalami kontraksi sehingga tepi luka menyatu dan ukuran luka mengecil. Lapisan tipis dari sel epitel yang terbentuk melintasi luka dan aliran darah di dalamnya. Jaringan baru ini disebut jaringan granulasi. Fase proliferasi ini terjadi juga epitelisasi, yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak. Luka dilapis kembali oleh sel-sel epitel yang melengkapi komponen terakhir dari fase ini, dikenal sebagai epitelisasi. Berikut adalah kontraksi. Ya, kontraksi terjadi saat luka sudah mulai sembuh. Jaringan kulit menyatu. Kontraksi luka adalah gerakan sentripetal dari tepi luka
menuju arah tengah luka. Luka bergerak ke arah tengah dengan rata-rata pergerakannya 0,6 sampai 0,75 mm per hari. Sel yang banyak ditemukan pada kontraksi luka adalah myofibroblast. Ya, sel ini berasal dari fibroblast normal tapi mengandung mikrofilamen di sitoplasmanya. Kontraksi luka maksimal berlanjut sampai hari ke-12 atau hari ke-15, tapi bisa juga berlanjut apabila luka tetap terbuka. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.